Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran filsafat Islam, yakni Ibu Irianti. Yang saya hormati teman-teman yang insya Allah diberikan barokah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya dan kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya salawat berikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Modernisasi. Saya Arif Rahman Hakim sebagai moderator dan pemateri. Sebelah kiri saya Pratama sebagai pemateri. Langsung aja ke pemateri pertama. Tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Dalam proses pembudayaan umat manusia, adanya kelembagaan pendidikan dalam masyarakat merupakan contoh syarat mutlak dengan tugas dan tanggung jawab yang edukatif terhadap anak didik dan masyarakatnya yang semakin berat. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah berkait dengan usaha mensukseskan misi dan 3 macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembebasan manusia dan ancaman api neraka sesuai dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya jagalah dirimu beserta keluargamu dan ancaman api neraka. Yang kedua, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keseleraan dan keseimbangan hidup, bahagia di dunia dan di akhirat sebagai realisasi cita-cita seseorang. Nah, itu ada Allah berfirman sebagai berikut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya wahai Tuanku, berilah aku kehidupan di dunia yang sejahtera dan kehidupan akhirat yang bahagia, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Yang ketiga, membantu dari pribadi manusia yang mencarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yaitu satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk mengembangkan dirinya kepada Khaliqnya, yaitu kepada Allah. Nah, di sini kita menjelaskan tentang apa itu lembaga pendidikan Islam. Nah, tadi ada banyak dalil yang saya sebutkan, terutama dengan jagalah dirimu beserta keluargamu dari ancaman api neraka. Berarti dengan pendidikan Islam ini atau pendidikan ini kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini kan jagalah dirimu beserta keluargamu dari ancaman api neraka. Itu tidak jauh dari pendidikan. Berarti semakin orang paham ilmunya, semakin kita tahu mana yang baik, mana yang buruk.
dan itu bisa menjauhkan kita dari api neraka, tergantung kita melakukannya dengan apa yang kita lakukan, antara baik atau buruknya. Nah, jika kita melakukan baik, bisa kita masuk surga, dan jika kita melakukan yang buruk, kita bisa terancam api neraka. Nah, di sini juga ada dalil tentang wahai Tuhanku, berilah aku kehidupan di dunia yang sejahtera dan kehidupan di akhirat yang bahagia, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, di sini itu menurut saya dari penjelasan arti pada dalil tersebut, nah di situ dengan berilah aku kehidupan di dunia yang sejahtera, berarti dengan ilmu kita juga bisa hidup dengan sejahtera. Ya, tidak ada konflik apapun yang mengancam keluarga kita atau diri kita sendiri. Nah, dengan ilmu pun kita bisa bahagia dan bisa jauh dari api neraka. Nah, dengan kita mempelajari semua ilmu-ilmu yang baik dan kita paham apa itu artinya, paham apa maknanya, apa ini, dan kita melakukan atau mengamalkannya, itu kita bisa terhindar dari api neraka. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mampu melakukan dua fungsi bersama yang kelihatan berlawanan satu sama lain. Nah, di hadapan ide-ide modernisasi, terutama yang didasari dengan didorong oleh pengaruh kemajuan teknologi modern. Nah, dengan kita hidup di zaman sekarang, zaman teknologi, kita bisa banyak-banyak mengambil ilmu, mengambil apapun tanpa guru. Nah, tapi di situ kita, di mana di situ kita mempelajari dengan teknologi, di situ juga kita harus mempelajari dengan guru. Harus memahami sesuatunya, harus tahu bahwasanya itu penjelasannya apa. Nah, itu mungkin akan diajukan oleh kawan saya Bayu Hafid. Yaitu tentang penerapan sistem kurikulum pendidikan Islam dan tentang modernisasi ekonomi, yaitu suatu aspek pengetahuan manusia yang memberitahukan tentang bagaimana seharusnya manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya atau jasmaninya. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi suatu bangsa banyak mempengaruhi pertumbuhan lembaga pendidikan, bahkan juga mempengaruhi sistem kependidikan, apa yang diperlakukan, serta kelembagaan kependidikan, bagaimana yang dapat menunjang ataupun mengembangkan sistem ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, timbullah suatu perencana kependidikan dilihat dari aspek kehidupan ekonomi yang dikenal dengan ekonomi pendidikan, sehingga pendidikan yang diselenggarakan dalam masyarakat selalu diukur sejauh mana dapat mengunjungi kehidupan dan pengembangan di bidang ekonomi tersebut. Sistem pendidikan serta kurikulum atau program pendidikan yang diterapkan, yaitu satu, kemasyarakatan yaitu suatu lapangan hidup manusia yang mengandung ide-ide yang sangat
laten terhadap pengaruh kebudayaannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu sistem kehidupan masyarakat tidak statis, melainkan berkecenderungan ke arah perkembangan di dunia yang mengandung implikasi perubahan-perubahan yang bisa dikenal sebagai perubahan sosial. Sistem, yaitu yang kedua, sistem nilai. Sistem nilai yaitu tumpuan norma-norma yang dipegang oleh manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, baik itu berupa norma tradisional maupun norma agama yang telah berkembang dalam masyarakat. Mengandung potensi mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan perkembangan masyarakat itu sendiri, bahkan juga mengandung potensi rohanlah yang melestarikan. Namun demikian, sistem nilai tersebut bukannya tidak dapat mengalami perubahan-perubahan, terutama diakibatkan oleh faktor kemajuan berpikir manusia itu sendiri maupun oleh desakan dari sistem nilai yang lain yang dianggap lebih baik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan langsung aja ya. Jadi kesimpulannya dari materi yang kita baca itu, intinya kelembagaan pendidikan dalam masyarakat merupakan contoh syarat mutlak dengan tugas dan tanggung jawab yang edukatif terhadap anak didik. Jadinya sangat mutlak itu berarti udah tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, dengan konsep pemikiran tentang kependidikan yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam, tentang hakikat juga, tentang kemampuan manusia untuk dapat membina dan pengembangan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijawab oleh Islam. Nah, itu kesimpulannya. Intinya lembaga pendidikan itu udah syaratnya mutlak atau tidak bisa diganggu gugat. Mungkin cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.